Nama projectnya latihan percabangan 1, gitu aja deh, latihan percabangan 1 nama projectnya. Kemudian next, kemudian finish, create. Buat project baru udah bisa kan? Udah bisa ya? Nggak ada yang perlu diulang lagi kan ya? Sudah bikin project baru? Oke, kemudian kita bikin package. Ternyata kemarin saya coba, saya membuat Java class nggak pakai package. Apa ya? Ternyata nggak bisa run, ya, nggak bisa jalan. Jadi untuk itu kita bikin package dulu. New package, bebas namanya ya. Saya kasih nama percabangan aja. Finish. Sampai sini sudah? Belum, Pak. Oh iya. Buset, teman saya sebagian ngajakin mabar. Kurang ajar nyari kerjaan dia. Saya foto deh, saya lagi ngajar. Sudah? Sampai sini sudah? Hai guys. Sudah, Pak. Oke, sudah. Kita buat Java class dalam package itu, dalam package-nya kita buat Java class. Create, klik kanan, new, pilih yang class. Nih. Namanya apa ya? Kita coba yang sederhana aja deh. Namanya sederhana. Sederhana. Nah, gini ya. Sederhana. Kemudian jangan lupa dicentang public static void main, karena ini yang utama ya. Jangan lupa untuk yang pertama kali kita coba jalankan, kita centang yang public static void main. Kalau sudah finish. Nah, gini ya. Sampai sini sudah? Sudah, Pak. Ya. Jadi ingat ya, namanya percabangan itu kita dihadapkan dengan dua pilihan. Ya, contoh sederhana. Jadi maksudnya kalau percabangan atau decision ini dalam ilmu kita informatika itu biasanya kalian ketemu sama if, ya. Di Excel kalian ketemu if kan? Sudah pernah ketemu if di Excel? Jadi kurang lebih mirip seperti itu, ya, karena itu adalah namanya percabangan. Contoh sederhana, kita membuat sebuah variabel baru. Ini yang di atas saya hapus nggak apa-apa ya, yang ini cuma komentar, saya hapus aja. Gimana, masih ingat cara membuat variabel baru? Tipe datanya integer. Lupa. int, ini untuk integer. Kemudian kita kasih nama bilangan. Ya. Nah, jangan lupa semikolonnya atau titik komanya. Di sini kita artinya membuat sebuah variabel baru yang tipe datanya adalah integer.
Kemudian, ini perlu saya tulis juga nih kayaknya nih. Deklarasi variabel bilangan. Cara mengisikan nilainya gimana? Mengisikan nilai pada variabel bilangan. Misalnya kita isikan 10. Apa codingnya? Masih ingat nggak? Guys, kalian masih bersama saya nggak? Sepi amat ini. Roomnya sepi amat. Bilangan sama dengan 10, Pak. Iya, betul ya. Bilangan sama dengan 10. Nah, kemudian kita coba percabangan ya. Percabangan. Jadi, misalkan gini ya. Jika bilangannya sama dengan 10, maka gini, tuliskan coba tuliskan gini dulu. Kalau sudah tuliskan, coba jalankan. Kalau sudah, coba jalankan apa yang tampil. Sudah dijalankan, Diran? Ayo dong, responnya dong biar rame kelasnya. Masih ngetik, Pak. Oh iya, siap. Jadi kalau percabangan ini if ya, jika. Jadi kita kalau dalam membahasakan dalam bahasa kita, jika. Nah, jika. Jadi saya coba jalankan. Ini hasilnya. Bilangan adalah 10. Ada yang sama? Sama, Pak, sama. Sama ya. Jadi kalau dalam kita membahasakan misalkan yang percabangan seperti ini, jika bilangan sama dengan 10, ya kan, jika itu kan kalau kita ngecek dulu kan, jika bilangan sama dengan 10, ini kan karena bilangan kita isikan 10 ya kan. Nah, berarti jika bilangan sama dengan 10, benar nggak bilangannya sama dengan 10? Benar ya? Pak, benar. Ya, jadi kalau misalkan hasil yang di sini, ini namanya kondisi ya. Setelah if ini namanya kondisi. Jadi kalau kondisinya benar atau true, maka dia akan melanjutkan ke sini. Oh, jika bilangannya 10, kalau benar maka tuliskan ini, bilangan adalah 10 ya. Itu bila benar. Jika tidak benar atau jika salah, maka dia tidak akan dijalankannya ya. Jadi yang dalam kurung ini setelah if ini akan dijalankan kalau kondisi di sini adalah benar. Kita contoh coba yang salah. Kita ganti aja misalkan bilangannya 1. Ya. Oke, kita coba jalankan. Nih. Dia nggak keluar apa-apa karena gitu kan? Jika bilangannya 10, maka tuliskan bilangan adalah 10. Tapi kalau ini bukan 10, berarti yang ini tidak dijalankannya. Ngerti ya? Jadi itu namanya percabangan. Jika iya, maka jalankan. Jika tidak, maka tidak ada perintah. Nah gitu. Pada saat kita bikin coding seperti ini, itu yang terjadi.
Jadi pada saat dia sifatnya benar atau hasilnya itu benar yang di kondisi sini, jika bilangannya sama dengan 10 dan kalau benar maka ini dijalankan. Jika tidak, maka tidak dijalankan. Ada pertanyaan? Nah, di sini namanya kondisi. Kondisi ini berlaku adalah operator pembanding. Makanya yang bisa dipakai ini bukan sama dengan biasa seperti ini. Sama dengannya 2 kali. Ya. Kalau sama dengan 1 kali ini mengisikan nilai artinya. Kalau di Java ini artinya mengisikan nilai. Ya. Sama kayak di sini. Nih, ini kan sama dengan 1 nih mengisikan nilai. Jadi kalau sama dengan biasa 1 kali itu artinya mengisikan nilai. Tapi kalau untuk operator pembanding, jadi dia membandingkan. Nah, jadi sama dengannya 2 kali, ya. Jadi yang berlaku di sini adalah operator pembanding. Ya, operator pembanding yang berlaku. Jadi bilangan itu isinya 1, kemudian dibandingkan apakah 1 sama dengan 10? Oh, ternyata tidak, maka tidak dijalankan ini. Ada pertanyaan? Maaf Pak, tolong bingung Pak. Yang mana? Dari yang mana bingung? Yang di if-nya itu Pak, if bilangan sama dengan 10 Pak. Ya, benar. Jadi ini kenapa bingung tuh kenapa sama dengannya 2 buting kah? Iya Pak. Nah, itu betul. Jadi kita kan punya operator namanya, ada operator aritmatik penjumlahan, kemudian plus, minus, kemudian slash gitu kan, kemudian sama bintang, itu operator penjumlahan. Kalau yang kita pakai di dalam kurung ini setelah if, ini operator yang kita pakai adalah operator pembanding. Jadi operator pembanding itu contohnya adalah misalkan yang bisa dipakai kurang dari. Ya enggak? Ini kan membanding nih. Membandingkan yang kiri isinya nilai ini dengan yang kanan dibandingin. Ini operator pembanding. Kemudian kita juga punya lebih dari, ya enggak? Kemudian kita punya kurang dari sama dengan. Nah, ini operator pembanding. Kemudian lebih dari sama dengan. Kalau sama dengan menuliskannya seperti ini. Gitu ya. Kalau tidak sama dengan menuliskannya seperti ini. Jadi ini ada 6 operator pembanding. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan ini tidak sama dengan. Kenapa kita nggak bisa pakai sama dengan biasa aja? 1 seperti ini. Nih. Jika bilangan sama dengan 10, ya kan? Ini nggak bisa. Kalau sama dengan 1 ini artinya adalah mengisikan nilai. Sama seperti ini. Ini mengisikan nilai. Kita pakai sama dengan 1 aja. Ya. Tapi kalau kita ingin membandingkan variabel bilangan dengan sebuah nilai tertentu, kalau kita membandingkan, tulisannya adalah ini operatornya. Sama dengan. Itu bawaannya dari Java. Masih bingung atau gimana? Masih bingung? Ayo, ada yang mau tanyakan lagi? Kalau masih ada yang bingung, bilang aja. Ayo, gimana? Udah ngerti atau belum? Paham, Pak. Paham ya? Jadi, contoh kita pakai operator pembanding yang lain. Ini kita ganti sama dengan kurang dari. Nah, coba dijalankan. Maka yang terjadi adalah, nah, muncul. Ya. Kenapa? Apa penjelasannya kenapa jadi bisa muncul? Karena di situ 1 Pak bilangannya Pak, bilangan sama Ya. 1 Pak. Karena 1 kurang dari 10, ya kan? Iya benar. Jadi dia sifatnya benar. Nah, benar nggak 1 kurang dari 10? Benar kan? Kalau benar, kalau nilainya true, maka ini akan dijalankan. Nanti ya. Oke. Misalkan seperti ini, bilangan kurang dari 1. Kita coba jalankan. Dia nggak ada yang keluar. Karena nilainya adalah false.
Karena bilangannya 1. Atau kalau kita artikan, apakah 1 kurang dari 1? Nah gitu kan. Apakah 1 kurang dari 1? Oh enggak. Oh, berarti enggak kita jalankan. Kalau misalkan kurang dari sama dengan, seperti ini. Ya. Apakah bilangan kurang dari sama dengan 1? Kalau iya, maka dijalankan. Maka akan ditampilkan. Nah, ternyata iya. Gitu ya. Jadi misalkan tidak sama dengan ya, kita coba tidak sama dengan. Jika 1 tidak sama dengan 1, maka tampilkan. Kenapa nggak tampil? Karena bilangannya sama dengan 1. Coba diganti aja. Jika bilangan tidak sama dengan 10, maka ditampilkan. Nah, ya enggak? Ngerti? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi operator yang digunakan adalah operator pembanding. Kurang dari, maksudnya lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan tidak sama dengan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sudah cukup jelas atau belum? Ini pokoknya kalau yang nggak ngerti tanya aja ya, soalnya percabangan ini sangat penting sekali sampai kalian semester 6. Kalau miss aja, kalau nggak ngerti aja susah. Soalnya ini selalu hadir sampai kalian lulus. Ada terus percabangan ini. Di bahasa programan manapun pasti ada. Jadi kalau misalnya nggak ngertinya di sini aja. Maksudnya tanyain aja terus ya, sampai kalian ngerti. Jadi maksudnya yang ini ngerti semua sudah? Apa masih ada pertanyaan? Jadi jangan lupa format penulisannya seperti ini ya. Setelah if pakai kurung. Jadi dalam kurung ini adalah kondisi yang perlu kita cek dulu. Jadi kita kasih pertanyaan atau kita kasih kondisi jika benar, ya kan? Nah, atau jika salah, ini kondisinya yang harus terpenuhi. Dan jika benar maka setelah kurung ada kurung kurawal. Nah, jika benar yang dituliskan adalah apapun yang ada dalam kurung kurawal. Misalnya 2 baris boleh nggak? Boleh. Nah gini ya, daripada kalian bingung deh, gini aja. Ini saya bikin sama dengan lagi. Nah ini kan bilangannya 1. Kemudian apakah bilangan sama dengan 1? Kalau benar maka tampilkan. Misalkan tampilkan 2 baris. Bilangan adalah 1. Kemudian tuliskan lagi. Maka akan ditampilkan. Coba kita jalankan. Nah gitu ya. Jadi kalau dia benar, kalau hasil yang dikeluarkan itu true atau benar, maka yang akan dijalankan apapun yang ada di antara kurung kurawal. Kalau di antara kurung kurawal ada 100 baris, itu 100 baris semua dijalankan. Ya. Jadi jadi kalau dia sifatnya benar, dia akan menjalankan apapun yang di antara kurung kurawal ini. Nah, kita coba menuliskan di dalam kurung kurawal ada 2 baris perintah. Jadi dua-duanya akan langsung dijalankan karena benar. Kalau misalkan salah, dua-duanya nggak dijalankan. Ya, jadi kalau benar dijalankan semua di antara kurung kurawal itu. Jika salah, yang dalam kurung kurawal itu nggak dijalankan sama sekali. Ya, dia akan di skipnya, dilewatinya. Yo, ada pertanyaan nggak? Tanyain. Pokoknya saya bilang kalau nggak paham, tanyain aja langsung. Ayo, paham atau enggak? Saya jawab pertanyaan mahasiswa dulu deh.
Sudah cukup jelas semuanya? Pak. Ya. Apabila di dalam bilangan tuh kan Pak, bilangan sama dengan satu tuh Pak. Iya betul. Itu kalau misalnya dua angka Pak, misalnya 1 dan 2 itu bisa lah Pak? 2 angka? Iya Pak. Misalkan maksudnya 12 gitu kah? Ya Atau, gitu Pak. oh bisa. Iya enggak? Atau gimana? Gini maksudnya, gimana? Nggak masalah. Misalkan kita isikan bilangannya 1000 ya kan? Ya Pak. Ini terserah kita. Jika bilangannya 1000 maka dijalankan, nggak apa-apa. Yang penting kalau misalkan nulis seperti ini ya, bilangan ya. Misalkan nulis seperti ini, kalau kalian nulis angka langsung dalam sebuah kondisi, ingat kalau dalam sebuah kondisi itu kan yang di antara dua kurung. Dan kalau dalam kondisi kalian menuliskannya itu bilangan itu harus tipe datanya integer. Ya, saya belum nyoba sih kalau float ya. Jangan kalau integer nuliskannya ini boleh langsung ya. Kalau tipe datanya string, itu nulisnya beda lagi. Cuma nanti aja ya. Kalian cerna ini dulu ya. Nanti string akan saya contohkan juga. Jadi kalau dalam penulisan string beda lagi penulisannya dalam kondisi seperti ini. Jadi nggak apa-apa ya. Misalkan mau nulis 1.000.000 lebih berapa digit, yang penting integer. Nggak apa-apa. Oh, ini error ternyata karena di luar range katanya. Ternyata integer nggak sebanyak maksudnya seperti yang dijelaskan sebelumnya di pertemuan kedua, kalau tidak salah. Integer itu ada range-nya kan, ada batasnya. Ini ternyata melampaui batas. Dia nggak nerima. Nah, kayaknya nih, ini masih bisa nih. Kalau kita sampai angka 1 miliar masih bisa. Ya. Jadi ini tergantung dengan range-nya integer. Kalau 1 miliar masih bisa. 9 miliar, di luar range-nya. 5 miliar, masih bisa. 2 miliar, masih masuk. 3, 3 di luar. Nah, gini ya. Jadi ini tergantung range-nya integer. Terserah berapapun kalian tuliskan isinya. Tapi kayaknya batasnya ini 2 miliaran lah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, boleh nggak pakai negatif? Integer kan ada minusnya kan? Iya Pak. Boleh. Ya. Misalkan bilangannya 1. Kemudian kita kasih kondisi. Apakah bilangan sama dengan min 1? Ini kan karena sifatnya false kan. Kalau yang ini coba dilihat ya. Bilangannya 1. Kemudian di kondisinya kan. Apakah bilangan itu min 1? Dia false kan. Dia nggak muncul. Tapi kalau kita coba yang true. Dia muncul. Ya. Ini kenapa bilangan adalah 1? Kenapa nggak min 1? Ada yang tahu? Ayo, jangan malu-malu. Jawab aja. Padahal bilangan kita kan min 1 nih di sini. Kenapa di sini munculnya 1? Karena yang di sistem out itu Pak. Keterangannya Pak. Iya, masih ingat berarti ya. Pokoknya apapun yang saya tulis di antara petik itu yang muncul. Apapun. Ya. Itu saya tulis. Jadi apapun saya pakai simbol juga nggak masalah. Misalnya kayak gini ya. Nah, pakai simbol dia nggak masalah juga. Ya, apapun yang saya tulis itu yang akan muncul. Nah, kan. Ya, ada lagi pertanyaan. Jadi negatif bisa ya kalau integer? Karena integer kan range-nya pun sampai negatif juga. Jadi bisa. Kalau dalam kondisi kita kasih negatif itu boleh. Ada lagi nggak yang mau tanyain? Pak, mau nanya Pak. Iya, ya. Kan tuh di variabel bilangannya apakah bisa lebih dari 1 Pak? Oke.
Ini menarik nih, ya. Misalkan kita bikin kondisinya 2 ya. Kondisi 2 ya. Misalkan apa ya? Ini kita kasih bilangan 1 gitu ya maksudnya ya. Jadi ada lagi satu lagi bilangan 2 ya kan? Gitu kah? Iya Pak, iya. Oke. Bilangan 1 1. Jangan deh. Bilangan 1 10. Bilangan 2 berapa isinya maunya? 5. 5. Ya. Nah, ini menarik nih kalian nih. Kalian memaksa, gak apa-apa sih, bagus sebenarnya. Memaksa saya melajari kalian yang lebih tinggi lagi. Misalnya kayak gini ya. Ini bisa tampil atau enggak? Kira-kira dengan coding yang seperti ini. Bisa tampil atau enggak? Kayaknya nggak bisa, Pak. Kayaknya nggak bisa. Kita coba. Harus ada 5-nya, Pak. Harus ada 5-nya. Bisa ya? Bisa. Ya. Jadi ya bebas 5 nih mau nggak kita pakai ya nggak apa-apa. Gitu kan? Selama kondisi ini kan terserah kita. Kita kan maksudnya saya ingin menampilkan kalau bilangan 1 itu sama dengan 10. Ya itu kan terserah masing-masing, ya kan? Kalau bilangan 2-nya nggak dipakai ya nggak apa-apa. Nah, sekarang gimana kalau kita coba mau pakai? Mungkin contoh kayak ini ya. Contoh kayak, aduh saya lupa lagi. Kayak pertemuan sebelumnya yang waktu percabangan, misalkan kan saya ngasih contoh dalam kehidupan sehari, dicari karyawan dan usia maksimal 30. Pernah ingat kayak gitu? Contohnya seperti itu saya sampaikan? Ada nggak? Belum ada ya? Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada ya? Jadi misalkan kita dicari, misalkan ada satu kondisi ya, kita pencarian rekrutmen karyawan, kondisi dicari karyawan dan usia maksimal 30. Itu kalau kita pakai operator, maksudnya kalau pakai dan, itu artinya dua-duanya harus terpenuhi ya kan? Nah, kalau dan itu dua-duanya harus terpenuhi. Pertama dia harus karyawan, harus laki-laki. Yang kedua, usianya maksimal 25. Dua-dua itu, dua kondisi itu harus terpenuhi kedua-duanya. Jadi kalau kita pun bisa menuliskan dan di sini, caranya adalah ini. Deng. Apakah kalian bingung? Kita coba jalankan dulu. Nah, kenapa benar? Kenapa akan muncul? Jadi cara membacanya, apakah bilangan 1 sama dengan 10 dan bilangan 2 sama dengan 5? Kalau iya, maka dijalankan. Ini enggak. Coba dipahami dulu, kalau nggak ngerti tanyakan. Pak, kenapa dannya harus 2, Pak? Yang di tengah itu, Pak. Bawaannya Java. Bawaan. Itu, iya benar. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu Java memang maunya kayak gitu. Ya. Jadi saya agak lupa karena udah lama nggak pakai Java. Kalau misalnya pakai DLP atau bahasa Pascal, dia nuliskannya kayak gini. Nah, di Java nggak bisa pakai M, ya. Di Java penulisannya adalah seperti ini, dannya 2. Jadi cara bacanya tahu kan? Apakah bilangan 1 sama dengan 10 dan bilangan 2 sama dengan 5? Jadi dua-duanya ini harus benar. Kalau kalian belajar logika matematika, kalian ada nggak belajar logika matematika ya? Tentang pintu logika seperti ini. Ya kan? Apakah bilangan 1 sama dengan 10 dan bilangan 2 sama dengan 5? Itu kalau mau menghasilkan nilai yang benar, itu dua-duanya harus benar. Yang ini harus benar. Oh ini benar, bilangan 1 saya 10. Kemudian dicek lagi bilangan 2. Oh iya benar, bilangan 2 saya 5. Maka dia akan menghasilkan true. Kalau salah satu aja yang salah, apa yang terjadi?
masih tetap bisa jalan atau enggak? Nggak bisa, Pak. Kita coba. Benar, nggak bisa ya. Jadi kalau kita di sini punya dan, and, itu artinya semua kondisi harus bernilai true, baru dia true. Semua kondisi harus bernilai benar, baru dia menjalankan yang ini. Ya, kalau salah satu aja yang salah, maka dianggapnya false semuanya. Itu kalau operator dan, gitu kan? Dicari karyawan dan usia maksimal 25 tahun. Usia saya 30 tahun, saya diterima nggak? Enggak kan? Walaupun saya laki-laki, misalkan karyawan dicari laki-laki dan usia maksimal 30 tahun. Saya memenuhi satu kok, cuma satunya enggak. Usia saya 30, yang dicari 25, artinya saya nggak diterima. Logika sederhananya seperti itu, ya. Kalau dan, semua syarat harus terpenuhi. Ayo, ada lagi nggak mau tanyain? Pak mau nanya Pak. Iya, iya. Kan di Pascal ada else. Kalau di Java apakah bisa menggunakan else Pak? Iya, benar. Kalian maksa saya untuk mengajari lebih lanjut lagi. Coba nanti tetap saya ajarkan yang else itu. Tapi yang lainnya ngerti dulu nggak yang sederhana ini? Nanti akan saya ajarkan juga kok. Dan memang ada juga else. Dan else itu pasti ada dalam percabangan, dia nggak mungkin nggak ada. Else itu pasti ada. Aneh malah percabangan yang nggak ada else-nya. Yang lain ngerti? Mau saya tambah lagi materinya? Masih sanggup kah? Wah, baterai saya 19 nih, saya mau sekalian cas ya. Kalian tolong pahami dulu. Udah ngerti? Ada pertanyaan nggak seputar ini? Misalnya kita punya dua kondisi. Paham ya? Ada satu lagi yang sering dipakai. Ini kan, jika bilangan 1 sama dengan 10 dan bilangan 2 sama dengan 5. Jadi dua-dua kondisi ini harus bernilai benar, maka dia baru bisa dijalankan. Ada lagi kondisi selain dan adalah atau. Kalian tahu ini apa? Gimana ngetiknya ini? Hah? Biasanya di atas enternya enggak? Di atas huruf enter ada yang tegak lurus ke atas. Oh iya, Pak. Ya, ada ya di keyboard ya. Jadi kalau dannya seperti ini, kalau atau seperti ini. Nah, apakah bilangan 1 sama dengan 10 atau bilangan 2 sama dengan 5? Ini bisa dijalankan atau enggak? Kitaran hasilnya adalah apa kira-kira? Muncul atau enggak? Muncul, Pak. Muncul ya. Jadi kalau namanya atau itu kan salah satu aja yang bernilai benar, maka sudah dianggapnya benar. Yalah. Tolong belikan Coca-Cola atau Sprite. Jadi kalau Coca-Cola ada, ya sudah itu. Ya kan? Nggak harus ada dua-duanya. Tolong belikan nasi goreng atau mie goreng. Jadi kalau misalkan nasi goreng nggak ada, mie goreng ada, tetap bernilai true. Tahu bedanya dan atau? Ya. Jadi kalau dan itu, misalkan kita punya dua kondisi, dua-duanya harus benar. Kalau kita punya 3 kondisi,
tiga-tiganya harus benar. Itu kalau dan. Tolong belikan nasi goreng dan mie goreng dan martabak. Itu tiga-tiganya harus benar. Tapi kalau tolong belikan nasi goreng atau mie goreng atau martabak, itu salah satu aja benar, maka nilainya adalah benar sudah. Gimana kalau kesalah, kalau atau tuh? Ya kalau dua-duanya salah, baru dia salah. Ya. Nih, dia nggak muncul. Ya. Kalau kita artikan yang ini, apakah bilangan 1 sama dengan 10? Atau bilangan 2 sama dengan 5? Ternyata nggak ada yang kena dua-duanya. Maka dia sifatnya adalah false. Ada pertanyaan? Aduh, jatuh. Ada pertanyaan nggak? Udah ngerti atau belum? Ngerti ya? Mau lanjut? Itu sampai jam berapa ya? Saya lupa. Gimana nih? Mau lanjut kah? Atau masih ada pertanyaan lagi kah? Sampai 11.20. Nggak ada lagi mau tanyakan? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Sekarang saya akan coba mengenalkan kalian sama namanya apa ya? Jadi kan kita nih agak repot nih. Kita menuliskan codingnya di sini kan. Oh, bilangan 1 sama dengan 9, bilangan 2 sama dengan 6. Jadi ada satu kelas yang bisa kita pakai untuk membaca inputan dari kita. Jadi kita mengetikkan sesuatu di keyboard, itu nanti akan langsung dibaca oleh Java-nya. Pertama, kalian coba di bawah package tuliskan import. Import ini kita artinya mengambil dari kelas tertentu, ya. Java titik util titik scanner. Nih, coba kalian tuliskan ini di bawah percabangan, di bawah package import Java util scanner. Import Java titik util titik scanner. Artinya saya coba menggunakan scanner. Scanner itu fungsinya adalah membaca apapun yang kita inputkan. Saya coba satu variabel aja ya biar nggak bingung. Saya hapus bilangan 2-nya. Ini pun kondisinya saya hapus. Tidak pakai bilangan 2 lagi. Sudah sampai sini? Nah, kemudian yang ini saya coba mengambil nilai dari inputan keyboard. Jadi bilangan 1 itu kita ambil dari keyboard. Pertama, apa ya algoritmanya ya? Bukan ini sih. Ini artinya menggunakan kelas util scanner. Ya, kelasnya kan gitu. Menggunakan scanner, karena kita kan tadi pertama manggil scanner, fungsinya apa tadi? Fungsinya untuk mengambil inputan dari keyboard. Jadi menggunakan scanner caranya adalah scanner spasi apa ya? SCNR aja deh, sama dengan scanner. Well, fix salah. Bisa terjemahan.
Sebentar ya. Sama dengan new moment. Kok nggak bisa? Kalau kemarin saya coba bisa loh. Oh, bentar ya. Saya buka bukunya dulu. Kemarin saya bisa. Nanti bukunya akan saya, maksudnya materi untuk percabangan nanti akan saya kirimkan di Classroom juga. Oh iya, itunya ketinggalan. Sorry. Sistem titik in. Ini ya. Ya. Jadi, ngambil inputannya dari keyboard dan mengisikan pada variabel bilangan. Jadi caranya adalah bilangan 1 ya, sama dengan scnr titik next. Next ini. Nah, kayak gitu. Nah, coba kalian tuliskan dulu deh, namanya biar sekalian nanti saya jelaskan. Oh, ada yang ketinggalan, astaga. Apa lagi saya? Maaf ya. Oh iya, mantap. Sistem titik out titik print. Masukkan bilangan. Dah. Nah, coba kalian tuliskan seperti ini. Kalau sudah jalankan ya, kalau ada error pun bilang. Mau, Pak. Ya, jadi kita coba ya, jalankan. Ini akan muncul masukan bilangan, ya kan? Misalkan kita masukkan, kenapa kita pakai print di sini? Ini kita masukkan print di sini. Ini kan print kan? Yang di bawah kan adalah print learn. Yang ini print aja, agar kursornya di samping. Nah, misalnya kita bilang masukkan 10, enter. Nah, gitu. Ya. Artinya bilangan itu kita selesaikan dulu deh teman-teman yang menuliskan. Kalau masih ada yang belum. Ada yang belum masih menuliskannya? Belum Pak, sabar Pak. Ya. Nanti biar saya jelaskan bareng-bareng ya.
Masih ada yang belum? Sudah semua? Sudah semua ya? Jadi mohon perhatian biar saya jelaskan. Ini ada bocah satu. Ya, jadi gini ya penjelasannya ya. Kita pertama membuat variabel tipe datanya integer. Nama variabelnya adalah bilangan 1. Kemudian kita menggunakan scanner. Jadi kayak gini. Kita panggil kelas scanner. Ini seperti kayak deklarasi ini. Seperti deklarasi variabel. Kita membuat variabel baru. Nih, nama variabel barunya adalah scnr. Tapi tipe datanya adalah scanner. Nah gitu loh. Ini jawabannya seperti itu jadinya. Jadi dia bisa mendeklarasikan selain tipe data primitif, dia juga mendeklarasikan kelas. Ya. Jadi kita buat variabel baru namanya scnr, tipe datanya adalah scanner. Nah, ini membuat. Jadi gunanya tadi apa? Untuk mengambil nilai dari inputan keyboard. Kemudian kita tuliskan sistem out print, kemudian masukkan bilangan. Ini kan muncul seperti ini tadi. Masukkan bilangan. Nah, kalau print kursornya akan muncul di samping. Kita isikan berapapun. Nah, jadi nilainya bilangan adalah itu. Jadi bilangan 1 mengambil apapun yang kita inputkan di keyboard seperti ini. Tipe datanya adalah integer. Kalau next in ini jadinya integer. Ya. Jadi kalau kita masukkan 10, artinya bilangan 1 nilainya 10. Kalau kita masukkan 7, bilangan 1 nilainya 7. Gitu ya. Kemudian kita dihadapkan dengan percabangan seperti tadi. Ada pertanyaan? Jadi seperti itu kira-kira kita pakai scanner. Jadi kita mengambil inputan dari keyboard. Misalkan kita masukkan 13, ya 13 nilai bilangan 1 itu. Di mana codingnya dia menaruhkan di sini. Oh, bilangan 1 sama dengan ini, next in. Jadi apapun yang dituliskan di keyboard, itu dipindahnya jadi integer. Dikonversikan jadi integer, kemudian masuk ke dalam bilangan 1. Ayo, ada pertanyaan nggak sampai sini? Bapak di tempat ulun Pak, deskripsinya cuma masukkan bilangan aja. Iya, diketik. Coba di kursornya tuh diarahkan ke sini, diarahkan. Cobalah, biar saya. Coba lihatlah. Ini saya run. Nah, punya saya juga seperti itu. Masukkan bilangan katanya kan. Karena di sini codingnya adalah system out print. Print itu artinya kursornya nanti coba kalian klik, dia akan muncul di sampingnya enggak? Oke. Nah, coba masukkan angka. Masukkan 6 misalkan. Kemudian enter. Enter. Apa yang terjadi? Tetap aja Pak. Kenapa kada muncul? Karena 6 bukan 10 iyalah. Oke, berarti tulisnya 10. Iya, kalau sudah mau jalankan lagi aja. Ini nggak bisa nulis 10 langsung nggak? Nggak bisa. Nah, coba langsung run aja sekali lagi. Langsung run aja. Nah, coba tuliskan 10, dia muncul. 10. Muncul Pak. Nah, gitu kan? Jadi cara makainya kayak gitu scanner, ya. Jadi kita bisa memasukkan, kita bisa mengetik di output situ, kemudian kita tekan enter. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ulun Pak, betakun Pak. Iya, iya. Pak. Iya. Iya. Halo Bapak. Iya. Saya masih bersama kalian ya. Ulun Nah. Ulun di import Java util scanner-nya kenapa error ya Pak? Nah, kita share screen biar sama-sama lihat teman-teman ya. Yang ini Pak.
capture screen. Mau lah, Pak. Itu S-nya harus kapital. Scanner itu loh, S-nya harus kapital. Nah, gitu ya. Oke, Pak. Kalau ini Bang, Pak, Yang mana? yang kayak tanda X Mana apa? yang di Oh, sini, ini Pak. yang di jangan diri stop. Coba lihat tuh. Coba. Masih ada tanda X kan? Cuman nggak ada merah nggak apa-apa. Cuman yang di ini Nggak di ada sih. nomor 12. Coba di line Oke. 12. Itu kan S-nya masih kecil tuh yang di new. Nah, itu. Ya, itu yang sistem pun S-nya harus besar juga. Sistem Oke, Pak. Jadi besar kecilnya diperhatikan Java ya, dia agak sedikit repot. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya. Tapi ini kan Yang lain Bapak ada? lah, Nggak apa-apa. yang cannot be resolved. Kalau saya sih biasanya kalau warning itu gas aja terus. Saya ajar aja, saya tabrak. Oke. Yang penting nggak merah. Kalau merah dia nggak bisa dijalankan. Kalau kuning masih tetap bisa dijalankan. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ada, yuk sama-sama. Yang lain ada? Ada lagi permasalahan yang lain? Atau saya nggak ngerti, langsung tanyain aja ya. Kalau ini seperti saya bilang ini krusial, percabangan ini krusial. Jadi yang kalian harus kuasai itu percabangan dan perulangan. Nah, kalau sudah bisa itu udah gampang dah. Ya, harus bisa itu. Ini percabangan dulu, saya jajal kalian pakai percabangan. Gimana? Ada yang nggak ngerti kah? Tanyain aja. Kalau sudah ngerti kita next ke selanjutnya. Ayo, saya tunggu pertanyaannya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap ngerti semua. Oh iya, jangan lupa save ya. Kalau kalian mau save, kalau saya sih nggak. Maksudnya ya itu, kalau saya sudah ngerti ininya, kalau kalian kan kalau saya mau belajar, bukan aja. Udah ya, lanjut ya. Oke. Kemudian, ini sudah tadi ya. Jadi kalau kondisinya di sini nilainya true, maka dia akan langsung menjalankan yang dalam kurung ini. Misalkan ada 2 baris, dia 2 baris langsung dijalankan semua. Kalau 3 baris, 3 baris, 7 baris, 7 baris, dan seterusnya. Sesuai dengan apapun yang ada dalam kurung kurawal. Saya coba satu aja ya. Nah, jadi bunyinya kayak ini. Apakah bilangan 1 sama dengan 10? Jika iya, maka tuliskan ini. Gimana kalau salah? Kalau tidak? Maka ada lagi perintah sambungannya setelah kurung kurawal di sini, ya kan? Ini jika iya, ya kan? Kita tuliskan ini. Jika iya, jika kondisinya menghasilkan true, kita tuliskan yang diantara kurung kurawal. Kemudian kalau kita mau menuliskan jika tidak, tuliskan else. Kurung buka. Nah, gini. Jadi kalau bernilai true, yang dijalankan adalah biar rapi ya, biar enak lihatnya ya. Nah, gini ya. Ini ya. Ini biar rapi aja ya. Nah, jika bernilai true, maka jalankan setelah if. Nah, jadi setelah if itu pasti bernilai true. Setelah if, kurung kurawal setelah if, dia pasti bernilai true. Kemudian jika dia tidak benar, maka akan kita tuliskan else. Else ini artinya adalah jika tidak. Ya. Kemudian jika benar, maka tuliskan apa. Jika tidak, tuliskan apa. Kita coba sistem. Jadi kalau kondisinya tidak benar, kita tuliskan kondisi
menghasilkan false. Kenapa error? Oh iya, semikolonnya ketinggalan. Nah, sudah coba jalankan. Dicoba-coba. Misalkan saya coba, iya masih ada yang nulis ya. Ya, masih ada yang nulis. Jadi kurung perawal setelah if itu selalu nilainya benar, selalu nilainya true. Kalau true maka dia akan lari ke situ. Jika salah maka dia akan lari ke else. Jika nilainya tidak true. Masih ingat kalau kalian bikin flowchart, kalau percabangan itu kan ada belah ketupatnya. Jika iya maka kemana, jika tidak maka dia kemana. Ini adalah penerapan dari flowchart yang percabangan seperti itu, ya. Ingat nggak bikin flowchart kan percabangan? Jika iya kemana, jika tidak apa yang terjadi. Gimana? Sudah selesai? Tinggal menambahkan itu aja. Bisa dijalankan? Bisa, Pak. Kita coba ya. Oh sudah ya, saya jalankan tadi ya, lupa saya. Masukkan bilangan. Kalau saya masukkan 7. Nah, kondisinya menghasilkan false ya. Jadi saya masukkan 7. Apakah bilangan 1 sama dengan 10? Oh tidak katanya. Maka dia langsung lari ke else. Ya. Jadi perintah-perintah yang di setelah else itu akan dijalankan. Misalnya perintahnya ada 2, maka dijalankan semua. Perintahnya 3 dijalankan semua, ya. Jadi ini ada pembaginya. Ini khusus kurung untuk true, ini khusus kurung untuk else. Jadi itu namanya percabangan. Jika iya, kalau di flowchart itu, jika iya dia lari kemana panahnya, jika tidak dia lari kemana panahnya. Ayo, ada pertanyaan nggak? Ini sudah ketemu sama else. Jadi percabangan tuh bila ada if, dia pasti ada else-nya. Oh, jika iya apa, jika tidak maka apa. Gitu ya. Kalau tadi kan, kalau sebelum ada else, jika iya apa, jika tidak terjadi apa-apa. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau ada else, jadi ada apa ya? Ada perintah juga kalau nilainya itu adalah false. Kalau yang tadi kan bisa aja, kalau if nggak ada else-nya bisa. Tapi jika dia salah, dia nggak akan ngapa-ngapain gitu loh, kalau nggak ada else-nya. Kalau ada else-nya, kalau dia salah, berarti ada perintah lagi yang dijalankan. Yang mau bertanya, tanyain aja. Gimana, udah ngerti atau belum? Yang nggak ngerti sama sekali, bisa WhatsApp saya. Kalau mau belajar benar-benar, bisa kita ketemu di jurusan. Ya, kita janjian dulu, saya kapan nanti jurusan. Kalau kalian mau ke jurusan, biar saya ajarkan. Kalau kalian tahu jurusan di mana ya. Kalian, iya kalian semester 1 ya, belum pernah ke Poliban kah? Belum pernah ya. Jadi kalau mau nekat, datang aja ke Poliban, tanya jurusan administrasi bisnis di mana gitu. Pernah, Pak. Ya. Jadi kalau mau ada. Jadi saya ada di jurusan administrasi bisnis ya. Kalau kalian
mau belajar nekat datang ke Poliban, tanya di sana di mana jurusan administrasi bisnis, saya di situ. Nanti saya ajarkan kalau misalkan nggak ngerti sama sekali. Soalnya menurut saya sih ini penting banget gitu loh. Percabangan ini sangat penting. Banyak mahasiswa kakak tingkat kalian yang nggak ngerti percabangan, banyak sekali. Dan ya itu sembarangan. Itu yang dikeluhkan oleh dosen-dosen yang ngajar di semester atas. Nggak ngerti sama sekali gitu loh. Jadi maunya saya sih kalau nggak ngerti langsung tanya, biar langsung kalian saya ngertiin gitu ya. Karena ini krusial, akan pokoknya percabangan ini selalu terpakai di bahasa programan manapun, dia pasti terpakai. Excel aja ada ya kan, sebelum kalian belajar programming di Excel kan ada if pasti. Else-nya pakai apa? Pakai koma atau titik koma ya kan? If, kemudian ada kondisi, kemudian jika benar apa, jika tidak apa. Pakai koma kan biasanya itu, jika tidak pakai koma atau pakai titik koma, tergantung regional. Pernah pakai if di Excel? Belum pernah juga. Pak. Pernah ya? Pernah. Kan? Pusing juga kan? Sedikit. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada ya. Nah, mungkin satu lagi ya, akan saya semoga kalian maksudnya bisa nggak lupa. Cara saya sih yaitu bisa di save atau gimana terserah. Yang penting saya nggak nyiapin catatan, cuman bisa-bisa kalian ajak. Kalau nggak ngerti bisa tanya. Ini contoh yang integer. Sekarang kita coba contoh yang string, ya, yang string. Seperti saya bilang tadi, string itu agak berbeda kalau dalam kondisi operator pembandingnya, dia agak beda. Kita coba aja yang integer. Ini saya sistem ganti ya. Jadi kalau mau save dulu, atau mau bikin project baru silakan. Atau mau bikin package baru kah? Nggak apa-apa. Saya bikin tipe datanya string. Ini adalah JK aja deh, jenis kelamin. Nah, ya kan, JK itu jenis kelamin, JK. Jadi saya yang buat variabel JK, tipe datanya string. Kemudian saya pakai scanner untuk membaca inputan dari keyboard, ya. Kemudian masukkan huruf. Ini bilangan 1 kenapa merah? Karena bila itu Pak bukan JK Pak. iya, karena kita belum deklarasikan bilangan 1 kan, nggak ada pernah kita deklarasikan kan. Kita deklarasikan JK aja. Nah yang ini karena string, kita cukup pakai next. Ya. Jadi kalau integer tadi next in, artinya inputan dari keyboard itu diubah dulu ke string, baru dimasukkan ke dalam variabel. Kalau ini inputan dari keyboard itu string, jadi langsung dimasukin aja. Ya, kita nggak perlu ngubah-ngubah lagi ke integer, karena dia sudah sama-sama string. Jadi inputan dari keyboard itu tipe datanya adalah string. Jadi karena sama-sama string, kita pakai next aja. Nah, jadi gini konsepnya ya. Jika saya tuliskan L, maka yang keluar adalah laki-laki. Jika yang saya tuliskan P, maka yang keluar adalah perempuan. Bukan L maksudnya. Bukan P sih, bukan L. Jadi tuliskannya, jadi kita ngerti kan? Jika yang saya tuliskan itu L, maka yang keluar laki-laki. Jika bukan L, maka yang keluar itu adalah perempuan. Maka kira-kira apa sih nih codingnya? If. Ya, seperti kalian tahu aja yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Gimana? Guys. Gimana if-nya? Codingnya? Hingga kalau benar maka muncul laki-laki, kalau salah muncul perempuan. Codingnya apa? If
If If dalam JK. kurungan JK, Pak. JK. JK sama Pak. dengan L, Pak. L. Gitu ya. Pak. Karena string ya. Karena string dia pakai petik. Nah, ini. Kita coba jalankan. Saya coba masukkan L. Yang keluar adalah perempuan. Kenapa bisa? Eh, Ya, jangan bingung. Karena string memang beda ya. Benar. Kalian ini sudah benar. Logikanya udah jalan. Masuk. Saya apresiasi kalau logika kalian sudah bagus. Tapi untuk string dia berbeda. Jadi operator pembanding yang dipakai khusus untuk string tidak seperti ini. Yang dipakai adalah JK titik equals. Ini tuliskan L. Nah, equals artinya apa? Ada yang tahu equals? Ada yang tahu equals? Gak ada yang tahu artinya equals? Sama dengannya, Pak. Iya betul, sama dengan. Ya, jadi kayak gitu. Jadi khusus untuk string dia seperti ini. Jika JK sama dengan L, bunyinya sih sama. Kalau kita membahasakan dalam bahasa kita sih bunyinya sama. Cuman sintaknya aja yang berbeda. Kalau integer atau bilangan, integer atau float atau double, kita bisa pakai sama dengan seperti tadi. Tapi khusus untuk string, kita pakai equals. Ya, yang artinya pun sama dengan padahal. Nah, coba dijalankan. Saya masukkan huruf. Kenapa yang ini keluar perempuan? Itu saya masukkan L. Kenapa? Ini kalian saya cecer pertanyaan terus biar ingat terus. Padahal sudah saya masukkan L, kenapa yang tetap muncul keluar perempuan? Karena ayo, ada yang bisa jawab? Saya sudah masukin L, tapi yang keluar tetap perempuan karena apa? Ayo, jawab aja, biar ingat. Any clues? Sudah ada petunjuk? Bingung sama sekali, kenapa keluarnya tetap perempuan? Ayo dong, satu orang aja jawab, gak apa-apa juga, perwakilan. Asbun, kenapa baju Asbun? Atau bunyi? Sistem outline-nya kalau Pak, salah. Sistem artinya salah. Di sininya ya. Enggak. Jadi yang salah itu adalah inputan saya. Kan ingat, Java itu kan case sensitif. Dia besar kecilnya itu sangat diperhatikan. Saya ngasih kondisi L-nya kapital, tapi saya inputkan tidak kapital, maka yang keluarnya adalah bukan L kata dia. Gitu ya. Coba lihat. Ah iya Pak. Nah, gitu ya. Maaf Pak. Saya ulang-ulang aja biar kalian memperhatikan karena Java ini case sensitif. Kadang itu masalahnya di situ. Sekarang saya masukkan L besar, kapital, laki-laki. Ya, dia harus tok sama persis. Kalau misalkan saya kasih kondisi dia L kapital, maka yang harus dituliskan pun L kapital. Gitu ya. Ya Pak, siapa? Ya, jadi biar diperhatikan aja Java case sensitif seperti tadi, yang S-nya besar, misalkan kemudian segala macam. Nah, kalau khusus string kita pakai equals, kalau pakai bilangan itu bisa integer, bisa float, kita pakai sama dengan. Nah, tapi kalau untuk di kondisi di sini kan kita pakai operator perbandingan kan. Tapi kalau string kan kita nggak bisa pakai kurang dari, kita nggak bisa. Ya, kurang dari, lebih dari, tidak sama dengan. Tidak sama dengan gimana ya? Jangan-jangan ada nih, not equals. Ada nggak ya? Saya nyari dulu. Not equals.
Ini kan sama dengan aja ada. Kalau tidak sama dengan gimana ya? Ada nggak ya? Oh, nggak ada. Tetap equals ya. Oh, nggak bisa ya. Jadi kalau dia bilangan, kita pakai bisa operator kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tidak sama dengan, sama dengan. Cuman kalau kita mau membandingkan string, kita cuma bisa pakai equals ini aja. Ya, kurang dari nggak bisa dipakai karena string. Lebih dari sama dengan nggak bisa dipakai juga. Ya, jadi kalian sudah saya ajarkan dua, bagaimana misalkan ada percabangan yang kondisinya integer, kemudian sama kondisinya string, ya kan? Jika benar, jika nilainya true, maka dia lari ke sini setelah if. Kemudian jika salah, dia selalu lari ke else. Sudah pusingkah? Atau ada sudah yang nyesel masuk informatika? Sudah ada? Cuma pusing, Mbak. Santai aja, Mbak. Ya, jadi kalau kalian mau latihan di rumah secara mandiri, kalau ada error tentang materi kita, nggak apa-apa, saya open aja, feel free to contact, ya. Hubungi saya aja. Ya. Misalkan lewat Japri bisa, atau susah kalau lewat media, bisa ketemuan di jurusan. Saya biasanya di jurusan. Datang ke Poliban, cari jurusan administrasi bisnis. Saya biasanya insya Allah tiap hari ada di jurusan. Ya. Bisa private. Ada pertanyaan? Saya melihat contoh tutorial gagasan pengajuan haki gampang. Haki pengajuan haki. HKI. Oh, kalian belum saya ceritakan ya, Sahid ini, Pak Sahid dari Kompetensi Akuntansi. Kelas 1S sudah saya pernah ceritakan tentang Pak Sahid ini. Yang menarik cerita saya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, baik. Saya rasa untuk pertemuan hari ini dulu deh. Saya takutnya kalian nanti makin banyak dimasukin materi yang jam 9 tadi udah lupa. Ya. Jadi ini dulu dicerna dulu. Nanti kalau memang mau coba-coba sendiri silakan. Kalau ada error segala macam kontak saya aja, misalkan kalau mau bertanya. Selama saya bisa bantu jawab, saya jawab. Ya, kalau saya memang nggak tahu, saya bilang nggak tahu juga. Ya. Kalau mau langsung merasa nyaman, misalkan konsul atau diskusi tentang algoritma, bisa langsung datang ke jurusan. Kalau mau enak nggak apa-apa juga. Ya, saya insya Allah ada aja terus di jurusan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ulangi lagi, mungkin teman-teman di sini ada yang baru bergabung dari daftar hadir saya. Mana ya? Kan tadi ada yang mungkin kelewat untuk presensinya. Ferry RG Firdaus, sudah ada? Ada Pak, ada Pak. Ada ya, oke. Leo Jordi ada? Ada Leo Jordi? Don't Step. Gak ada. M. Ramanda Eko Satria Putra? Gak ada juga. Ihsan Muzadi? Ada Pak. Ada. Ria Sadik? Hadir Pak. Hadir. Taufik Rahman? Tidak ada ya Taufik Rahman.
sekalian saya buka aja ya presensi di Simpadu ya. Satu A ya. 1A saya buka. Oke. Nah, sudah saya buka ya. Silakan isikan presensinya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih atas